Donggala misalnya, kita berupaya tetapkan itu menjadi pariwisata nasional. Bebaskan lahannya menjadi aset pemerintah daerah. Karena ketika dia menjadi aset bukan pemerintah daerah, itu akan sulit penataannya. Ya. Akan sulit penataannya. Fokus, Ya, dengan satu. sendirinya perhotelan di Kota Palu akan hidup. UKM-UKM kita akan Jalan. sejahtera. Nah, penerbangan kita mudah dijangkau. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dipersiapkan. Ya, kembali lagi bagaimana komitmen kita secara bersama-sama, anggota DPD, anggota DPR RI, kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak melihat warna partai politik. Ya. Tidak melihat potensial menjadi lawan politik, tetapi yang harus kita lihat adalah secara bersama-sama kita untuk kepentingan ibu kota Nusantara. Oke. Itu. Luar biasa. Gitu. Luar biasa ini, Pak. Jadi kira-kira ada tambahan Pak Dokter? Nah, ngomong tentang pariwisata, Sulawesi Tengah itu sudah punya potensi yang luar biasa. Iya, iya. Oke. Kita punya pantai yang bagus, kita punya keindahan laut. Ya. Itu Togean itu adalah salah satu destinasi wisata nasional gitu. Tinggal bagaimana komitmen Pemda ini mengelola itu gitu. Jadi kita punya potensi gunung, bukit yang bagus, para layang. Iya, iya. Orang hobi para layang, kita punya bukit yang indah, kita punya teluk yang bagus, kita punya lembah yang bagus. Itu adalah potensi wisata yang luar biasa gitu. Tetapi kuncinya adalah keamanan gitu. Damai. Aman. Berarti kembali ke otak itu. Ya, harus damai gitu. Jadi Pemda Sulawesi Tengah itu harus menciptakan kedamaian yang bagus Sulawesi Tengah, keamanan yang bagus karena wisata yang dibutuhkan itu. Damai. Ya. Damai. Damai dia. Sementara Kita Bajemur, punya Pak, potensi luar biasa, gunung, lembah, sungai, Ya. laut, bahkan di bawah laut. Iya, iya, iya. Ada Kita laut. punya potensi. Kemudian yang kedua, kita punya objek wisata budaya yang luar biasa. Itu keren. Misalnya peradaban Islam dibangun bersama-sama masyarakat Sulawesi Tengah dengan ulama dari Arab. Iya, 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 iya. Al-Khairat ini luar biasa besarnya. Kita punya cabang di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, sampai di Irian. Jadi tinggal kita bina saja potensi budaya itu. Kemudian bala keselamatan. Tahu yang dirikan bala keselamatan? Dari Inggris. Wih. Pusatnya di Kawiroe, Palu. Iya. Luar biasa itu. Jadi kita sudah punya hubungan emosional dengan Inggris gitu. Kita punya GPID. Kita punya GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya. Itu asalnya itu NZG, Nederland Zending Genootschap. Itu dari Belanda yang bangun, Albert Christian Cruyff. Kita punya hubungan kultural dengan Belanda. Kita punya hubungan dengan Inggris. Luar biasa, kita punya hubungan dengan Arab. Ulama-ulama Arab di Sulawesi Tengah mulai dari Imam Sa'ban tadi. Kalau Cina, Pak? Tiada hubungan? Cina kita punya. Ada hubungan juga, Pak? Ada hubungannya. Iya, saya menulis satu artikel tentang bagaimana orang Cina menjadi anggota Merah Putih Sulawesi Tengah, berjuang bersama-sama. Gitu. Ini luar biasa ini. Jadi keragaman di Sulawesi Tengah ini Siapa namanya itu? Ong Lieng. Oh, saya kira, bukan yang dari Kung Fu Master itu. Bukan. Itu yang lain. dari Bunta. Oh, Dari Bunta. oh dari Bunta. Wih, Nah, Bunta luar itu biasa. Nah, kemudian Cina-Cina yang sudah Islam itu di Bungku Selatan, luar biasa mereka punya perdagangan ke Surabaya itu, kopra itu sangat maju di sana. Nah, dengan demikian maka keragaman di Sulawesi Tengah ini tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Iya, iya. Oh. Berarti itu berarti betul, salah satu salah ya? satu kesiapan. Ya, Kesiapan salah daripada satu Sulawesi kesiapan Sulawesi Tengah, tinggal bagaimana komitmen kita menjaga kebersamaan itu. Nah, itu Baku kuncinya. baku pegang tangan. Berarti kembali ke otak lagi. Kembali ke otak. Iya. Ada. Kita berbeda-beda latar belakang etnis dan kelompok kita, tetapi kita diikat dengan bahasa Indonesia. Oke. Dan kekayaan ini luar biasa yang harus dipelihara. Nah, tinggal bagaimana kita tadi
perilaku dan pola pikir kita yang harus kita jaga. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kembali ke pendidikan. Iya, Makanya iya. sekolah Pikir baik-baik. attitude itu deh. Iya, Attitude. attitude, bukan attitude. Iya kan Dikasih saya orang sekolah. Indonesia. Kalau orang Inggris saya attitude. Iya, tapi kan bisa bahasa juga mempengaruhi ya. Maksudnya kalau kayak kita di sini kan, kita pergi ke Jakarta, datang ke sana, lu gue, aduh orang nah, sudah begitu-begitu kita kan, lu gue apa segala macam. Pas temannya kita dari Jakarta datang kemari, dorong pengaruh lagi kita, lu gue. Jadi kita tak ikut juga memperjelaskan. Seharusnya nanti kalau orang datang kemari, kita pengaruhi. Jadi jangan kau anu begitu. Kan kita ajak bicara begitu supaya mereka kenal kita punya kebudayaan begitu. Itu yang saya bilang tadi. Pas dia datang dari sini dia bergaul. Jadi orang Palu pas datang ke Jakarta dia, siapa kau? Ya, sebenarnya yang harus dikembangkan itu adalah bahasa kultur daerah. Nah, itu. Jadi seharusnya kalau kita di Palu, di Lembah Kaili, kita harus bicara. Berimba kareba, Yang sopan, dako rumba yang sopan. kita, ya kan? Jadi itu bahasa itu, bukan bahasa Indonesia yang diotak-atik ke sana kemari gitu. Kemanain Tapi kamuan. nilai kultur, nilai bahasa keaslian kita. Makanya aku Begitu dibangunkan kita datang di Poso, kita menggunakan bahasa Poso, Bare dan sebagainya, ya kan gitu. Kaya Kita sekali ke toli-toli, kita Kaya kita ini. kita jadi kaya gitu, sehingga kita bisa akan menerima dan akan diterima oleh seluruh Berarti ragam etis yang ada di Indonesia. dari semua daerah mungkin Sulawesi Tengah ini yang paling terima Paling IKN. banyak DP bahasa di sini. Apa? Dari semua daerah mungkin Sulawesi Tengah ini sudah terima duluan IKN ini. Ya, tadi kesiapan saya tadi kan sudah feedback sejarah ya. 400, Ya, siap. 700 tahun, 705 sudah ada dari Imam Sya'ban, sudah komprehensif kita. Sehingga seperti tadi kita tidak lagi sebenarnya kalau kita bicara orang Sulawesi Tengah, kita tidak lagi sensitif dengan isu-isu yang membuat pecah belah bangsa ini, pecah belah senyuman anak bangsa. Kita tidak lagi, bukan kelas kita. Bukan kelas kita lagi seperti itu. Cukup batu yang bisa ngapica, tapi torang hati tidak. Oh. Torang mau ibu kota, torang. Iya, pemikiran ibu kota dong. Iya, pemikiran ibu kota itu di Tokit yang listrik nggak nanti bawa langsung sudah jo. Torang toket, toket yang listrik. Apa yang diserbu? sekarang ini torang tokit yang listrik. Kopi. Itu. Kopi yang listrik kopi, betul juga. Asik juga nih. Nah, Betul. berarti persiapan masyarakat kita, generasi kita untuk menyongsong ataupun menjadi IKN. penyangga ibu kota tadi ya harus dipersiapkan dengan sematang-matangnya. Matang. Karena ini pusing kita ini kalau kira-kira di sana sudah jadi ibu kota, di sini kita belum siap. Kira kita mau apa kita? Ya, itulah sehingga seperti saya anggota DPD Republik Indonesia, yang mana tugas utama kami adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Maka dengan sendirinya saya berada dimanapun di Sulawesi Tengah ini akan membicarakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Ibu Kota Nusantara. Iya, siap. Sehingga dengan sendirinya ini bukan lagi sebuah mimpi, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Berarti kesadaran masyarakat, kesadaran individu yang berada di Sulawesi Tengah ini sudah harus berpola pikir ibu kota. Tentu bagaimana anak-anak di Sulawesi Tengah tidak boleh ada yang putus sekolah. Ya. Minimal orang Sulawesi Tengah itu harus SMU minimal. Tetapi kita harus ada ruang juga kita harus lakukan kerja pemerintah daerah kerjasama dengan Universitas Tadulako dan universitas yang lain di Sulawesi Tengah ini supaya yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk lanjut ke S1 itu diberi ruang. Diberi ruang. Berarti harus ada beasiswa. Karena kalau kita mau kirim lagi dia sekolah di tempat yang lain, belum pembiayaan tempat tinggal, belum makan dan sebagainya. Tapi kalau dia disekolahkan di negeri kita sendiri, maka insya Allah akan dia menjadi manusia unggul dan bersaing. Sehingga harapan kita Nusantara ibu kota ini, maka kita orang Sulawesi Tengah akan yang menguasai di dalamnya. Kita akan mengepung. Iya, Nah, kita kepung gitu. ini anunya, Nusantara ini. Oke. Ya, kira-kira harapan dari Pak Dokter Haryadi terkait IKN ini ke depannya seperti apa kira-kira begitu? Iya, saya selaku akademisi yang sudah meneliti aktivitas sebenarnya hubungan Kalimantan Timur dengan Sulawesi Tengah itu secara tradisional itu sebenarnya sudah berjalan. Tinggal kapasitasnya dikembangkan gitu. Misalnya pelabuhan.
kita punya pelabuhan tradisional dari pantai barat, sepanjang pantai barat ini. Dan sudah ada hubungan dengan Kalimantan Timur, tetapi tinggal infrastruktur ditambah. Misalnya pelabuhan dilengkapi dengan baik. Kapal-kapal yang tonasenya hanya 10 ton ditambah lagi untuk 50 ton karena untuk kebutuhan ibu kota negara. Jadi aktivitas ekonomi itu kita sudah berjalan sebenarnya jauh-jauh sebelum IKN ini direncanakan. Sudah ada hubungan sojol, misalnya dari Pangalaseang itu sudah ada kapal 1-2 yang membawa tenaga kerja dari Sulawesi Tengah ke Samarinda. Kemudian tiap minggu balik. Ada ferry 1 kali 1 minggu. Mungkin itu ditambah lagi ferry yang agak lebih besar gitu. Jadi persiapan kita ini sebenarnya secara kultural sudah ada. Kemudian secara intern kita punya keragaman di Sulawesi Tengah ini tidak perlu dipertanyakan. Jadi saya berharap pemerintah baik itu provinsi maupun tingkat kabupaten itu menyiapkan sebaik-baik menjadi penopang IKN ini yang baik, secara baik. Karena kita dekat sekali gitu. Betul, Pak. Kita dekat sekali dengan IKN baru, jadi di provinsi itu disiapkan baik-baik. Nah, saya kira itu harapan dari saya. Makasih. Kalau dari Om Buya? Ya, karena saya anak santri, 11 tahun di pondok pesantren, Hidup anak santri. maka saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri pasti saya akan tambah. Artinya dengan ditetapkan Nusantara menjadi ibu kota yang dekat dengan provinsi Sulawesi Tengah, maka setiap individu yang ada di Sulawesi Tengah mempersiapkan diri menjadi individu yang hidup di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Saya kira itu. Oke, Oke. kita sudah dikasih tanda X. Luar biasa ini, memang kita harus siap. Ya. Jadi orang ini harus berterima kasih. Memang dengan informasi-informasi begini ini, masyarakat Sulteng harus tahu. Ya, betul. Terima kasih Muhammad Jiwartabonnya dengan Pak Dr. Pak Haryadi Dr. Haryadi. yang sudah menyempatkan waktunya saya undang kemari karena kita urus Bicara proyek apa masalah segala IKN, macam. ibu kota negara. Weh, Terima gagah kasih ini. sekali, Terima kasih. Pak. Saatnya kita ngopi.